saudara, selamat jumpa lagi dalam Kongko Bareng Gus Dur bersama saya Ali Imam, juga MGR Muhammad Guntur Romli. Di kesempatan kali ini kita merekam acara ini karena Gus Dur ada satu acara jauh keluar kota. Jadi rekaman ini dilakukan hari Jumat dan kita berjumpa di Sabtu pukul 10 seperti biasa waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa sebelumnya Pak Acun dengan berbagai hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang sekarang yaitu tentang 4 permohonan hamba kepada Allah. Tolabuka minhu ittihamunlah wa tolabuka lahu ghaibatun anhu minka wa tolabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'tika an. Memohon kepada Allah mengandung pengertian bahwa Anda berprasangka kepadanya. Permohonan agar Anda selalu dekat dengan Allah mengandung pengertian bahwa Anda jauh daripada Allah. Permohonan kepada selain Allah mengandung pengertian bahwa Anda malu kepada Allah. Permohonan seorang bukan kepada Allah menunjukkan bahwa orang tersebut jauh dari Allah atau tidak mengenal Allah. Mohon keterangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hubungan antara pribadi seorang yang beriman kepada Allah adalah hubungan personal yang langsung antara Tuhan dan hambanya. Jadi kita nggak bisa pakai cara lain, lewat sana, lewat sini, nggak bisa. Ini penting untuk ditekankan, karena itu kita paham apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. La ruhbaniyata fil Islam, tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Sebagai sistem nggak ada, walaupun ada pribadi-pribadi yang demikian. Nah, kita minta tolongnya bukan sebagai sistem, tapi tunjukilah kami contoh. Dia nggak bisa nyamin apa-apa, cuma kasih contoh saja. Masih. Ya. Menyambung tadi Gus, kalau yang dalam pengertian wasilah itu bagaimana Gus? Ya wasilah itu sekedar minta tolong aja kan. Minta tolong karena kita anggap dia lebih dari kita, ya mendoakan yang baik, udah. Contoh yang baik, udah, titik. Baik, terima kasih Gus Dur dan saudara. Pada beberapa hari ke depan kita harus mengucapkan selamat tahun baru ya, bagi warga Tionghoa Gong Sifacai, ya. Juga disusul dengan Muharram satu. Ya. Suasananya barangkali berdempetan ini sangat kalau ini sesuatu, iya, keindahan barangkali bisa didapat dari situ ya, karena toleransi tidak lagi menjadi kata-kata, tapi dalam kita pernah punya pengalaman itu kok. Natal berdekatan dengan Idul Fitri dan itu sungguh ramai sekali situasinya, dan barangkali kita bisa mengulas itu sejenak Gus, tentang dan Gus Dur kan juga termasuk yang tokoh yang mendobrak beberapa hal mengenai anti Tionghoa, menyilakan warga Tionghoa tahun barunya dipersilakan untuk dirayakan setelah selama puluhan tahun dilarang dan seterusnya. Makna Gong Sifacoy Gus Dur. Ya, kita kan tiap kelompok mempunyai tradisinya sendiri. Jadi karena itu ya sebaiknya kita mengikuti tradisi itu, jangan dirubah-rubah, beri kesempatan untuk menyatakan diri melalui tradisi itu saja. Yang Natal ya Natal, jadi nggak ada kebencian. Yang Lebaran ya Lebaran, yang tahun baru, Imlek. Nanti sebentar lagi ada Waisak lagi. Muharram ya. Jadi itu salah satu alasan Gus Dur dulu ketika menjadi presiden
dicabut itu ya? Bukan apa? Tentang ucapan itu Pak, kongsi faca itu. Ya, artinya gini ya. Di kita itu ada 16 juta orang-orang Tionghoa. Kan mendekati angka 10%. Ya 21 dan 16 dari 210. Kalau katalah 8% dari seluruh bangsa kita itu orang Tionghoa. Masa yang nggak dihargai sama sekali, itu kan lucu. Kebetulan kemarin juga ada sekumpulan teman-teman Tionghoa yang berkesempatan datang ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, dan Gus Dur juga memberikan pernyataan, keterangan sikap mengenai nasib mereka. Kelihatannya begini Gus, bahwa walaupun perayaan Imlek sudah diperbolehkan, upaya-upaya anti diskriminasi dikampanyekan, ini masih berlangsung diskriminasinya. Iya, karena kita ini segala-gala pakai biaya, apalagi KKN belum hilang betul. Masuki Gak punya duit ya nggak dilayani. Mereka lupa itu bahwa ini warga negara yang perlu pelayanan, dan tidak semua orang Tionghoa itu kaya. Jadi banyak yang nggak dapat duit lah. Yang ngomong sama saya itu orang yang nggak punya KTP, nggak punya surat bukti kewarganegaraan, tidak punya paspor, tidak punya ini itu ya macam-macam lah. Tukang cuci, ya macam-macam begitu deh. Jadi mereka sudah kadung diidentikan dengan orang kaya, penguasa aset. Ya memang itulah letaknya supaya mengerti kita itu bahwa ada yang nasibnya belum baik ya, mesti kayak begitu lah. Itu kita harus berusaha memperjuangkan mereka. Jadi alasannya memang kemanusiaan Gus ya? Ya betul. Ini Gus juga yang menarik tentang hubungan antara Tionghoa dengan Cina. Ini kan teman saya ada Sumanto tuh Gus, nulis buku tentang rekonstruksi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ternyata orang-orang Tionghoa itu juga memiliki peran yang besar, cuma ini tidak terbaca dalam sejarah itulah. Kalau Gus Dur sendiri melihat gimana Gus? Ya realistis saja gitu, bahwa dulu Angkatan Laut Tiongkok itu hampir seluruhnya orang Muslim. Nah mereka sampai kemana-mana orang Angkatan Laut. Anda lihat tuh, berdirinya Mojopahit. Kenapa dia berdiri di terik di pinggir Sungai Berantas? Kok nggak kayak yang lain-lain di gunung yang sulit dicapai, di Bromo lah, di sebelah barat Batu, sana Pucon. Kenapa kalau Pak? Ya karena Angkatan Laut Tiongkok yang melindungi mereka itu adanya di kali gede-gede itu. Sekarang aja cetek dulu sih enggak. Nah jadi itulah sebabnya kita tidak boleh ini. Tapi juga bukan monopoli. Sriwijaya itu juga laut ya, tapi budak. Ya itulah. Jadi kita melihat bahwa dulu itu orang Cheng Ho tuh Gus ya? Ya Cheng Ho itu salah seorang diantaranya. Itu kalau bahasa Mandarin Cheng Ho. Itu ya begitu. Kalau antara hubungan dunia Islam dengan Cina sendiri gimana tuh Bu? Karena ada hadis yang utlubul ilma walau bisin itu kan menunjukkan bahwa menuntutlah ilmu pada negeri Cina, sampai negeri Cina itu kan menunjukkan bahwa pada zaman Nabi itu Cina sudah dikenal. dataran Tiongkok sudah dikenal itu Gus. Gimana Gus melihat itu? Ya begini, Tiongkok itu pusat peradaban, termasuk teknologi dan pengetahuan yang waktu itu dianggap modern gitu loh. Nah lalu kalau Nabi mengatakan utlubul ilma walau fisin, belajarlah ilmu pengetahuan walaupun di Cina, itu artinya belajarlah yang bukan ilmu agama murni gitu, bukan Quran, bukan apa, bukan, tapi ya apa aja lah yang bisa dipelajari. Iya. Jadi kita harus fleksibel di sini nih. Jadi simbol ya Gus ya. Kata Cina di situ bukan hanya pada daratan tapi pada ilmu selain ilmu agama Gus ya. Betul. Kita masih akan lanjut obrolan dalam Kongko ini. Kebetulan sebentar lagi Imlek, disusul Muharram,
bersama Gus Dur yang juga keturunan Cina ya Gus. Memang. Oke, ceritanya nanti kita setelah jeda sebentar, Bu Guntur. Kita masih bersama Kongko bareng Gus Dur di 89,2 FM dan 603 M Stereo. Baik Gus, silakan tadi tentang kecinaan ya Gus. Saya dulu Ibu Nina Lubis itu dalam diskusi, saya itu kebetulan ulang tahun saya dimarahi oleh dia, dosen sejarah Unpad, sejarah di Bandung. Gus itu sukanya klaim-klaim tanpa pembuktian dari sumber mana. Ya mantap juga begitu kok. Cuman saya bilang begini ya, kalau saya ingin jabatan raja apa bangsa begitu, ya tentu saya harus menunjuk kepada sumber-sumber tertulis, baru omongan saya asli gitulah, bisa dipegangin karena ada akibat-akibat legalnya. Tapi saya enggak, saya udah mencapai kedudukan tertinggi jadi presiden tanpa gini-gitu, ngapain ya? Dianggap Cina enggak juga terserah. Saya hanya merasa ada afinitas itu. Ya, ada kekeluargaan saya dari orang Tionghoa, itu aja, nggak ada motif lain. Saya mencapai apa yang saya capai tanpa kehadiran atau tanpa pengetahuan bahwa saya ini orang Cina. Waktu itu nggak ada yang tahu kan. Nemu aja nih Gus, silsilahnya sampai ke diurut-urut. Saya ini senang pergi ke kuburan-kuburan, itu juru-juru kunci yang cerita. Nah, apakah ngomongnya berapa itu urusan sejarawan, saya bukan. Saudara, beberapa pesan pendek yang sudah dikirimkan selagi acara ini diumumkan di hari Jumat. Ada yang ini sebagian juga menyangkut topik-topik di seputar pemberitaan sepekan 2 pekan ini. Dari Tebet, ini yang kita bacakan Tebet dulu, 0813 806 855 sekian. Gus Dur, tolong jelaskan arti kata vertikal, horizontal, dan sejahtera dalam agama. Pengertian horizontal, vertikal. Horizontal kan hubungan antara sesama manusia. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arabnya, istilah agama, ada hablum minan nas, tali antar sesama manusia. Kalau tali dengan vertikal ya, dengan Tuhan, hablum minallah, tali dengan Tuhan. Ada lagi hubungan yang sesama manusia, ini horizontal ya, hablum minan nas. Jadi ini begitu ya, jadi nggak ada urusannya dengan agama itu ansih, tapi dari jenis hubungan keagamaan antara saya dengan dia sebagai manusia dan saya dengan Tuhan sebagai makhluk yang menciptakan saya. Terus yang ketiga apa tuh? Sejahtera. Sejahtera itu istilah baru. Kalau dalam Islam, bahasa kuno yang dipakai itu makmur dan adil itu. Dua-duanya diringkas karena kepanjangan menjadi sejahtera. Makanya masyarakat adil dan makmur dalam pembukaan undang-undang dasar kita kan, nah itu maksudnya masyarakat sejahtera. Nah, sekarang kita bisa bilang ya, kewajiban pejabat pemerintahan itu berlaku yang adil dan yang memakmurkan. Nah, sekarang dirubah jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, tindakan dan tindakan dan kebijaksanaan penguasa atau pejabat, pemimpin atas orang yang dikuasai atau yang dipimpin, manutun bil maslahah, selalu terkait langsung dengan kesejahteraan orang itu, gitu loh. Gus, dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas itu, apakah satu dan yang lainnya sebetulnya harus saling mengatasi atau kalah mengalahkan atau sendiri-sendiri? Enggak jadi satu, nggak bisa. Di mana ada kemakmuran tanpa tidak ada keadilan, ya nggak benar-benar adil dong kalau gitu. Tidak benar-benar makmur dong.
Makmur itu ya adil ya berkecukupan. Karena begini Gus, kerap kali dalam atas nama demi hablum minallah, maka minanas seringkali dinafikan, dihilangkan. Itu yang salah. Oke. Ada yang lainnya. Hormat saya untuk Gus Dur dari Mas Gunardi di Bogor. Gus, setelah saya pelajari bahwasanya agama Islam bukan bagian dari agama samawi. Tanggapannya Gus, salam. Sayang sekali nih Bung Gunardi lewat pesan pendek, jadi saya nggak bisa tanya pelajarannya kapan dimulai ini. Tapi gimana ini Gus? Ya saya juga nggak tahu kalau dikatakan bahwa Islam itu bukan apa? Agama samawi. Bukan apa? Agama samawi artinya agama dari langit. Emangnya mungutnya di kubangan. Buka kulkas sudah ada Islam dalamnya, kan nggak bisa. Islam yang kedinginan. Kalau memang Islam nggak bisa, ya semua agama juga nggak bisa. Ini apa semacam dua perbedaan agama samawi, agama langit, agama ardi, agama bumi. Apa itu tepat Gus? Apa agama? Nggak bisa Gus ya? Nggak bisa. Gus Dur itu gimana Gus yang ini? Ya kalau saya sih gampang aja. Langit juga ciptaan Tuhan. Apalagi agamanya. Jadi semuanya itu ya tergantung kita yakin apa gitu. Memang kadang-kadang dua perbedaan itu mengandung diskriminasi Gus ya. Ya betul. Bidang agama bumi itu ya berarti ciptaan manusia, kemudian tidak lagi sakral, sehingga kadang-kadang nggak menghormati agama itu gitu. Yang membuat itu sakral tidak sakral Tuhan toh. Jadi ya samawi lagi. Kembali lagi Tuhan. Dalam bayangan kita itu sakral. Kalau nggak sakral, semua nggak ada yang sakral. Tuhan juga belum tentu ada. Itu kan kata kita. Agama yang muncul dari akal budi, akal pikiran sendiri itu juga termasuk bisa disakralkan, Gus. Loh ya sakral dong. Asal agama sudah agama, yakin kepada Tuhan. Tuhannya sakral. Mana? Nah ini yang lain nih Gus. Dari Datuk Rawabening. Rawabening punya datuknya berarti ini. Gus Inul bilang playboy nggak porno, tapi nggak mau suaminya lihat. Padahal apa nih? Udah dewasa. Gimana tuh Gus? Tuh kan nanyanya sama Inul seharusnya nih. Gimana Gus tapi? Ya dalam hal ini maksudnya sih jelas. Artinya sebagai apa namanya kategori yang namanya kecabulan itu nggak ada. Itu kan manusianya yang anggap itu cabul. Loh. Tapi bahwa sebagai manusia dia jangan terpengaruh oleh yang begitu-begituan, ya itu wajar-wajar aja menurut saya. Nggak ada yang aneh. Coba istri saya punya mata, ya. Nah, pikiran dia, orang kayak saya ini, ya sepantasnya nggak usah lihat dah. Ya benar juga kan dia punya mata, kalau dia ngeliatin, melotot-ngeliatin itu doang, ya lama-lama kan terpengaruh. Jadi antara pengaruh, akibatnya, dan sebab itu dibedakan di situ. Tapi pada dasarnya itu nggak bisa dilarang kalau itu istilahnya itu terpampang kok nggak dilarang. Ya halnya seperti billboard itu. Ya billboard itu di jalan-jalan perempuan urusannya apa coba, jualan Yamaha itu. Oh yang naik apa? Celana pendek ya di atas lutut, kaosnya ketat. Ya, jadi kita bisa bayangkan tuh balik kaos tuh teteknya kayak apa gitu. Kalau mau membayangkan, Berpikir keras. Nah kalau enggak ya baru gambar ya gitu kan. Oh kayak beli Yamahanya. Nah itu loh. Jangan beli yang naik Yamaha. Memang kedewasaan berpikir tuh
Jangan ngeres lihat. Ya, itu ngeres sendiri itu. Ini satu contoh yang paling bagus itu tari perut itu. Tari perut itu Syekh Al-Azhar. Ya, para syekh itu tari-tarian rakyat kok. Kalau mantu yang ngundang mereka. Lah kalau ngeliatin lotot, ngeliatin pusernya ya salahnya sendiri yang lihat. Dan saya juga sering lihat tuh Gus, kalau yang di atas kapal di Sungai Nil, mereka datang dengan keluarga Gus. Lah ya makanya, sana nggak ada apa-apanya. Ini ada yang contoh yang paling bagus. Dulu sampai matinya Syekh Nur Asyur, Syekh saya itu di Mekah, keluarga kami semuanya hajinya lewat Nur Asyur dulu. Nah, saya ke Mekah diundang ke atas. Kakeknya, bapaknya, ibunya, anaknya, ya cucu tuh kan. Itu pada ngumpul nonton video film seks bagaimana perempuan sama laki main. Tapi karena nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa. Saya sendiri ya ngeliatin begitu ya ketawa aja gitu loh. Ya tergantung. Ada teman saya itu sebaliknya, soal nonton film aja udah dah. Ke bioskop itu loh, gak ada apa-apa, dibayangin apa yang terjadi gitu. Yang ngeres dia sendiri akhirnya. Ya, sejumlah pesan pendek yang juga telah dikirimkan menyangkut ini Gong Siva Choi akan kita sampaikan. Anda masih bersama Kongko bareng Gus Dur di 89,2 FM dan 603 AM stereo. Sama saya Alif Imam, juga Guntur Guntur Romli. Dan tentu saja dengan Gus Durnya. Gus, Pak Mulyono mengirim begini Gus, minta persetujuan agaknya ini. Sincia, Pak Mulyono di Bekasi, Sincia masa kini harus bagi-bagi rezeki setelah dapat banyak untung. Kalau dulu keluar goa sukacita nyambut musim semi. Setuju? Ini mungkin mengajak, rasanya kalau ini bukan hanya warga Tionghoa ya, untuk saling berbagi rezeki atau berbagi yang lain. Ini ajakan solidaritas Gus Dur. Ya, dalam tiap agama itu ada yang dinamakan charity. Ya, charity itu artinya sikap untuk bertanggung jawab kepada orang lain, menyediakan harta benda untuk itu. Itu mesti ada itu. Ya, kalau bahasa Arab tabarruat. Ya, itu. Jadi tiap agama punya itu. Jadi karenanya ya sudah lah, sebagian dari tiap agama nggak ada masalah, bagus tuh. Cuma harus kita jaga supaya diperolehnya dengan baik, jangan dengan memeras orang lain. Charity yang termasuk charity lintas agama juga. Iya jelas. Tapi forumnya nggak ada kalau itu Gus, lembaganya untuk itu. Kalau di tiap-tiap agama kan memang ada Islam, Bais ya, ada lembaga semacam itu. Zakat, nah, di tiap agama lain juga ada, tapi liang basis kok Bais itu intelijen. Tetapi antar lembaga, antar agama, lembaganya tidak ada. Tidak ada lembaganya, tapi bisa boleh kan? Ya sudah. Yang penting boleh. Bahkan lebih dari itu dulu. Hitler sama orang Yahudi itu musuhan. Suatu ketika orang Yahudi bawa kuda di Berlin kan, jalan-jalan perang dunia kedua itu. Sepi jalannya. Ketemu sama Hitler. Udah langsung cabut pistol. Mengatakan, wah. Diangkat tangannya, kudanya dilepas terus. Hitler bilang sama orang itu, orang Yahudi itu, makan tuh tai kuda, baru beres. Dia tali kuda itu makan baru separuh tuh. Ngakak Hitler, ada orang bisa digituin, ngakak, pistolnya jatuh, direbut mata Yahudi. Ganti kamu sekarang. Dimakan terpaksa Hitler makan tai kuda. Si Yahudi ini bukannya apa-apa, dia bukannya ditembak si Hitler, dia lari. Bawa pistolnya ya, Hitler itu
mau lari pulang sama kudanya, sampai di rumah bilang bininya, kamu tahu nggak saya makan sama siapa? Itulah manusia. Gus, sejumlah pesan pendek yang juga tadi masuk dan ini belum sempat dikumpulkan karena hari ini di hari Jumat ada interaktif mengenai beras, juga menanyakan tentang masalah perberasan, baik politik perberasan, impor beras, dan juga upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk dan PDIP untuk menginvestigasi masalah beras ini. Nah, kalau kita gagal, mereka mau bikin investigasi untuk soal beras. Seakan-akan para penyelundup ataupun cukong-cukong beras ini seperti sesuatu yang baru. Padahal sebetulnya ini muncul sejak lama, apa tuh gimana? Kan tidak hanya beras, semua hal impor yang begitu. Kalau kita kekurangan, yang putih sonanya ada yang begitu. Ya gula, ya minyak, udahlah. Sewaktu Gus Dur presiden, Di tiap pemerintahan ada, cuman terlibat nggak si presidennya gitu loh, itu masalahnya di situ kok. Apakah pemainnya masih sepanjang yang Gus Dur tahu? Sewaktu Gus Dur presiden, apakah pemain baru atau sekarang masih pemainnya itu? Ya, yang sebagian ada yang mati, ada yang baru, tergantung aja. Ada yang diwarisin juga. Nah, politik perberasan nih Gus, yang juga dipertanyakan oleh para pendengar. Apakah politik perberasan ini maunya orang Indonesia dalam konteks ketahanan pangannya itu memang semua harus makan beras, atau seperti usulan beberapa NGO atau LSM agar melihat pada ciri masing-masing daerah, sehingga memang ketahanan pangan kita bisa lebih kuat dan tidak tergantung pada beras. Nah, kalau bisa sih bagus. Coba timbul pertanyaan gitu lah. Ya, pertanyaannya kalau sudah ada anggapan berlebih, punya nilai lebih, makan sagu itu nggak apa-apa sih. Kok dianggap terbelakang makan sagu, heran. Ya, jangan karena orang Ambon. Saya makan jagung, Gus. Iya. Lu ada orang Ambon itu, habis makan beta buang piring, tendang meja. Tahu-tahu piringnya itu daun pisang lah. Mungkin mau dikantongin, dicuci gak karena tendang meja itu kena batang sagu. Batang sagu. Nah itulah. Kalau sikap PKB sendiri itu gimana kemarin, Gus, untuk masalah? Ya memang konsultasi kepada saya. Dan kamu yakin nggak bisa apa itu namanya? Apa namanya itu kalau angket bisa nggak? Interpelasi? Nggak, angket dan interpelasi. Ya nggak bisa kalau angket. Ya sudah, kalau nggak ada interpelasi aja. Kalau misalnya rupanya ditinjau kelihatannya angket nggak bisa. Jadi karena itu mereka ambil interpelasi. Tapi itu yang membuat pecah suara. Itu yang membuat pecah suara antara yang pro pemerintah dan yang tidak setuju dengan pemerintah. Ya kita soalnya bukan kok pro dan tidak pro, apa yang mungkin terjadi. Politik itu adalah the art of the possible, seni yang mungkin. Iya, iya. Kita ngotot-ngotot aja, kalau nggak mungkin mau diapain. Dalam kasus kemarin, seniman yang piawai membuat atau menggelar seni segala kemungkinan, berarti versi Partai Golkar, Bung Guntur. Nggak tahu. Ya guys ya. Ya, Golkar di situ ya, yang ikut itu loh ya. Ya. Apa piawai atau memang petualang lah. Lain lagi, Gus, ya. Lain lagi masalahnya. Lain deh, betul. Ini, Gus, kemarin saya dengar Mbak Yeni masuk ini, Gus, ya, penasihat presiden. Ya urusan dia. Oh.
Yang lainnya kita harus menghormati hak seorang. Dari Pak Catur nih Gus, nanya soal istilah politik. Pak Catur 0817680226 sekian-sekian. Gus Dur, yang dimaksud lobby itu apa sih? Teman saya bilang bagi uang alias nyogok. Jadi harusnya Golkar dan kawan-kawannya harus di KPK-kan dong, kalau dilaporkan ke KPK. Nah kalau KPK-nya juga makan duit. Lobby itu ruangan depan nih kali ya. Pak Ulin di Kajen Pati. Gus, kenapa kalau kita bicara pluralisme, kita merasa jauh dari Allah? Apa sebenarnya yang salah? Nah ini menarik untuk diulas panjang nih Gus. Loh, orang bicara pluralisme jauh dari Allah. Itu perasaan Anda sendiri. Saya juga nggak tahu Gus Ulin bener apa Gus Ulin main-main ya. Pak Ulin Wah, sepengetahuan saya itu seorang yang hafal Quran ya. Gak mau yang ngomongin gitu-gituan. Jangan-jangan namanya cuma dipakai doang. Emang tinggalnya Kajen orang Ulin Wah. Ini Kajen lagi Gus. Nah iya di Kajen itu. Ulin Wah itu apa namanya? Apa itu namanya, orang Kajen gitu lah. Sebenarnya asalnya Kudus itu. Dan kayu ulin. Kenapa pemerintah kita senangnya mengagung-agungkan orang luar? Saya minta pemerintah malu, jangan ngitung untung aja, harus sayang sama rakyatnya. Di Bapak Useng di Bandung. Ini pasti soal beras juga Gus. Ya saya setuju itu. Memang bahasa kita penyakitnya kan gitu, seneng orang-orang barang luar lebih baik. Yang lucu itu saya pernah beli sepatu di Amerika, sepatu saya jebol, saya beli baru, beli harganya mahal, $42 berapa itu. Setelah di rumah saya buka, saya made in Indonesia juga, malu saya. Ya mungkin coba duit atau Tangerang itu tuh. Mungkin kembali lagi ke topik kita Gus yang masalah pembahasan karena ada dua momen minggu depan nih Gus, antara Imlek dan juga Muharram ini kan. Tadi belum bicara tentang masalah Muharramnya itu Gus. Mungkin bisa memberikan berapa hikmah seputar tahun baru Islam itu Gus. Ya Muharram itu kan permulaan tahun baru bagi orang Arab. Nah diislamkan, lalu ya terus menjadi tahun Islam, tahun baru Islam. Dan karena posisi kulturalnya orang Islam, posisi budayanya itu lemah, jadi yang dipakai justru Barat, orang Islam sendiri yang pakai Barat ini. Jadi ya memang dari awal kedudukan budaya Islam kalau saya begini ya lemah. Contoh kalau saya jauh-jauh, nama pesantren aja pesantren, bukan bahasa Arab kan? Iya, bahasa Pali. Ya biar aja itu kebesaran Islam di situ letaknya. Mengadopsi itu salah satu bentuk kebesaran Islam Gus. Betul, kemampuan menyerap Menyerap itu Gus. tanpa larut. Bentuk dari akulturasi juga itu Gus. Betul. Tentang makna hijrah sendiri itu Gus. Dalam Hijrah itu kan ya kalau kita ambil dari hadis ya, mangkanat hijratu ilallahi wa ila rasuli fa hijratu ilallah wa ila rasul. Mangkanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha wa hijratuhu ma hajara ilaihi. Seseorang yang hijrah, berpindah, exit ya, berpindah, berhijrah karena Allah atau karena Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya. Tapi sebaliknya kalau orang itu hijrah karena harta benda yang ingin dia dapat atau karena perempuan yang dia ingin kawin, ya dia hijrah sepanjang keinginannya itu aja, udah titik. Iya. Dari situ pegangannya Islam. Jadi bukan menafikan hijrah, tapi juga tidak mengidealisirnya menjadi sesuatu yang nggak masuk akal gitu.
Jadi berkaitan dengan masalah niat Gus ya, kan ada hadis yang innamal a'malu binniyat yang Ya awalnya sama. ke situ itu. Kalau masalah perpindahan kan ada banyak yang maknanya secara metaforis ya, secara simbol gitu Gus. Perpindahan dari yang baik dari yang buruk kepada yang baik juga salah satunya hikmah. Bisa ditangkap juga dari situ Gus ya. Ya bisa aja. Tapi buruk dan baik menurut siapa? Ini juga penting sekali tuh. Iya. Kalau boleh dikatakan itu pindah dari buruk kepada baik, baik menurut siapa? Para lawyer, juri konsul, apa pedagang, lain-lain kan. Ukuran baiknya itu lain. Ya, jadi itu. Berarti kalau orangnya bodoh, kayak ada mau balik ya, pidato. Kita lagi ngomongin hijrah ini. Hijrah, iya, pidato. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya kan ke Madinah tuh. Ya Rai kata nggak ngerti apa-apa Madiun. Jauh banget hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang hijrah Madiun itu musuh tuh. Boyongan. Musuh di Madiun. Bukan musuh juga. Tadi kita juga ngomong masalah akulturasi antara Islam dengan budaya-budaya lokal salah satunya gitu. Emang. Dilihat dari yang Tionghoa tadi itu Gus, akulturasinya Gus Dur melihat di mana tuh Gus? Kalau di Indonesia tuh Gus? Nggak usah jauh-jauh ya. Pada hari-hari tertentu, maka lontong cap gome. Di negara orang kagak ada itu lontong cap gome itu. Di sini ada aja. Nggak usah jauh-jauh. Jadi terkadang apa ya, hal-hal yang sederhana itu tidak terpikirkan itu Gus ya. Ya biar aja, nggak apa-apa itu nggak ada gangguan apa-apa kan. Cuman kondangan aja kok ribet. Belum lagi nanti ada teman. Tadi datang ke kantor saya ketawa dulu. Saya tanya dia, seorang Tionghoa Muslim, Anda masuk Islam karena apa ya? Persamaan sistem nilai gitu. Tunduk sama guru ini. Oh enggak, emang kenapa? Saya lihat ke orang Islam itu kan biar melaratnya kayak apa juga tiap tahun mesti kenduri. Ini tradisi Tionghoa berarti Gus ya. Nggak tahu. Duh, kita datang ke kantor saya udah kakak kayak gitu. Jadi kalau gitu kadang-kadang saya bertanya Gus, apa sih perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain itu sih kadang-kadang itu? Perbedaannya cuma satu, manusianya itu sendiri. Itu kalau dia itu orang Jawa anggapannya orang Tionghoa rendah. Sebaliknya kalau dia itu orang Tionghoa anggapannya orang Jawa rendah, kan begitu kan. Putih juga begitu. Semua orang kulit putih kita sebagai orang Melayu anggapannya kan kasar-kasar gitu. Padahal belum tentu kan. Itu kalau kita dengerin apa itu namanya simfoninya Beethoven, bisa halus begitu bagaimana? Padahal dia tuh denger aja kagak. Kalau Beethoven itu simfoni ke-9-nya itu waktu dia udah budak. Jadi getaran piano itu dia palanya nender di piano dengerin. Itu makanya musiknya itu simfoni ke-9 dibilang apa? The sound of the impossible, suara yang nggak mungkin. Gus, Pak Taklim bertanya begini Gus, bagaimana cara mengejar harta koruptor kemarin? Ini berkaitan dengan David Nusa Wijaya yang baru David ini berarti. Memang susah. Saya sudah ditanya bagaimana, jawab saya ya kalau kita total lumpuh, ekonomi kita lumpuh ya, kalau total kita bersihkan total itu lumpuh. Tapi sebaliknya kalau nggak lumpuh dibiarin kotor kan, dan bagaimanapun juga ya harus diadakan tindakan. Bagaimana? Ya dibuat rekonsiliasi nasional, dikonsiliasikan. Artinya apa?
biar diperiksa. Nah kalau salah dihukum. Hukumannya itu sekian tahun gitu kan. Nah dilaksanakan apa tidak ada pihak lain lagi gitu loh yang melaksanakan itu. Tapi kesalahan harus keluar, keputusan harus keluar gitu. Paling juga 10% yang di. Dari apa itu, Gus? Yang di itu yang dia nggak sampai 10%, jangan cuma 1% yang dikenakan tindakannya. Tapi lainnya kan harus dicatat bersalah dan dapat putusan hukuman, ya sudah. Salah apa tidak kan sudah ada salah, dia takut mau ulang lagi. Ya. Ada lagi beberapa trik lain ya, saya nggak mau bilang terketahuan nggak jadi loh. Gampang kok ngatasi itu semua, gampang kalau mau, kalau berani. Butuh keberanian. Iya, keberanian moral. Tapi ya takutnya keberanian seperti almarhum Munir atau almarhum Burhanuddin Lopa itu, Gus. Ya kita harus hati-hati ya. Nggak semua orang berani sialan kan. Kamu juga berani tuh, tapi nggak sial. Ya Gus Dur, di sisa 5 menit terakhir menuju ke Imlek dan juga 1 Muharram, barangkali ada pesan yang juga bisa disampaikan kepada seluruh, bukan cuma umat Muslim dan warga Tionghoa, tapi juga pesan kepada seluruh umat, baik di Indonesia maupun juga Ya umat kita lain. harus selalu sadar bahwa agama itu apapun bedanya, itu bertumbuh pada kemanusiaan gitulah. Jadi karena itu ya harus manusiawi, bukan agamanya yang penting, tapi manusianya. Agama itu kan memadai kepentingan manusia yang hakiki itu. Jadi agama yang memanusiakan manusia, Gus. Ya betul. Bagaimana itu, Bung Guntur? Ya, agama yang berorientasi, yang berpihak kepada manusia gitu. Tanpa harus meninggalkan sisi ketuhanan, Gus. Iya, artinya begini, jangan beragama itu lalu anggap semua orang beragama harus kayak malaikat. Kan nggak ada tobat kalau begitu. Tetaplah agama sebagai yang berpihak pada manusia itu. Cuma Ini, tapi kadangkala yang indah itu biasalah klise diucapkan, tapi sulit sekali diterapkan. Baik Gus Dur, terima kasih atas waktunya dan juga kepada Anda semua. Selamat Hari Raya Imlek, juga Hari Raya Muharram. Kita berjumpa lagi pada Sabtu depan. Saya Alif Imam, juga Bung Guntur Romli. Sampai jumpa. Ya, sama. Anyway, as you can hear from my accent,